Selamat malam, selamat datang bagi Bapak-Bapak PKB melalui pimpinan Indra. Pada malam hari ini kita akan segera melaksanakan ibadah PKB. Kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin Dewa KB. Saya sebelum kita mulai untuk masuk ke dalam ibadah, saya mengundang Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan mars ke PKB. Tuhan Yesus Kristus dan pertolongannya telah menyertai kita selaku umat yang berharap kepadanya. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 52. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapa di surga, kami segera akan membuka ibadah kami pada malam hari ini. Kami mengundang Bapak untuk hadir bersama-sama kami, agar pintu hati kami bisa menerima firman yang sebentar lagi akan disampaikan. Biarlah kiranya itu bisa menjadi pedoman bagi kami, lalu kami bisa melaksanakannya di dalam sisa-sisa hidup kami nanti. Terima kasih. Biarlah ibadah ini berjalan dari awal sampai selesai nanti hanya dengan pertolongan dari Tuhan saja. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan Kidung Keesaan
1, 2, 3. Suciakan hatiku Tuhan. Persekutuan kaum Bapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita memohon tuntunan dan penyertaan Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, kami boleh bersyukur kembali. Kami boleh beribadah dalam sukacita berkat persekutuan kaum Bapa GPIB, secara khusus GPIB Anugerah Bekasi. Di tengah-tengah kesibukan kerja dan tugas-tugas kami, tapi kami memberikan waktu kami yang terbaik bagi Tuhan, bukan sisa. Dan karena itu kami merindukan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan terangi dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh sungguh-sungguh menjadi dasar hidup kami untuk mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri kami sendiri. Berbicaralah, karena kami siap disapa oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Persekutuan kaum Bapa, bacaan kita terambil dari 1 Samuel 17 ayat 48 sampai ayatnya yang ke-58. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Mari berdiri. 1 Samuel 17 48 sampai 58 saya baca bagi persekutuan kaum Bapa. 3 orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantung. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan berjumlah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapat orang Filistin itu lalu berdiri di sebelahnya
Diambilnya pedangnya, jurusnya dari sarung, lalu menghabisi dia. Dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorai lalu mengejar orang Filistin sampai ke dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin itu bergelimpangan di jalan di Sarai sampai Gat sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dan dari perburuan hebat orang Filistin, lalu menjarah hukuman mereka. Hendak mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin, berkata ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya ke hadapan Saul. Dan kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba Tuanku Isai, orang Bethlehem." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara, secara khusus persekutuan kaum Bapa, ukuran yang dipakai saat ini untuk menilai seseorang kadang-kadang dilihat dari luar. Biasa yang dipakai kadang-kadang kita lihat casingnya. Kemudian casingnya bagus, luar biasa. Ukuran untuk mengatakan orang itu hebat dan semua kadang-kadang kita nilai dari luar. Dia sebut kaya kalau dia punya A, B, C, kendaraan mobil seterusnya. Orang itu kuat, gagah kalau kemudian dia kekar, tinggi, besar, kalau kemudian berotot. Dan kalau kemudian orang-orang yang pendek kecil, dia nggak terlalu kuat. Kalau ukuran itu dipakai, jangan salahkan. Kalau akhirnya orang tidak lagi melihat Tuhan di balik semuanya, tapi melihat bagaimana kekuatan manusia. Kalau ukuran itu dipakai, seringkali kita sebagai persekutuan kaum Bapa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kenapa? Kan dia lebih hebat, kan dia lebih kaya, kan dia lebih dan lebih. Pertanyaan saya, sehebat-hebatnya dia, siapa yang menciptakannya? Pertanyaan saya, sekaya-kayanya dia, kekayaannya dari siapa? Kekayaan itu juga berasal dari Allah sendiri. Tapi penilaian itu bukan hanya menjadi penilaian kita dalam konteks saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Penilaian ukuran seseorang itu hebat, orang itu perkasa yang dilihat daripada yang namanya fisik, juga terjadi dalam relasi. Pada saat umat Israel berperang melawan bangsa Filistin. Menurut saya ini bukan cerita yang baru. Menurut saya cerita Daud dan Goliat bukan cerita yang baru. Bagi saya persekutuan kaum Bapa, ini cerita usang. Tapi cerita yang usang ini cerita anak sekolah minggu. Jangan lupa, yang mempunyai nilai rohani yang begitu dalam kehidupan kita semua. Tapi bukan Bapak Ibu dan saya saja, tetapi Saul pun yang adalah raja yang diurapi oleh Allah juga sama. Pada saat dia melihat Goliat, maka dia melihat dari fisik dan dia katakan orang ini luar biasa dan tidak mungkin ada yang bisa mengalahkannya. Dan pada saat dia lihat Daud, dia sangat meremehkan Daud. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca persekutuan kaum Bapa, meremehkan itu bukan hanya Daud, tapi Saul pun juga meremehkan Daud pada waktu maju berperang
melawan orang Filistin secara khusus. Terbukti apa? Dia kasih peralatan perang, semuanya terlalu besar, pedang terlalu berat, baju sirap besi nggak muat. Kenapa? Karena kedodoran. Orang sudah pakai peralatan itu saja menghadapi Goliat masih takut, apalagi tidak pakai peralatan apapun. Ini yang terjadi persekutuan kaum Bapa. Kondisi itu juga dialami oleh bangsa Israel, secara khusus Saul sebagai seorang raja. Sayang Saul yang dipilih oleh Allah tapi ternyata tidak punya kualitas iman. Belajarlah untuk melihat bahwa seseorang tidak boleh diukur daripada fisik. Kalau baca dalam 1 Samuel 17 ayat 45, engkau datang aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang mengikutan. Saul melihat fisik, membanggakan yang namanya tidak mungkin orang mengalahkan Goliat, merendahkan Daud. Goliat pun juga pada saat dia melihat Daud, dia bilang luar biasa. Kesombongan diri ada di dalam diri. Kalau Daud punya keberanian, itu bukan karena dia yang mampu. Karena kalau dia pakai ukuran dirinya sendiri, pasti dia juga takut. Kalau dia pakai ukurannya sendiri, maka dia juga pasti mundur. Kenapa? Karena secara naluri manusia tidak mungkin dia mengalahkan yang namanya Goliat yang begitu luar biasa. Ternyata Daud tidak menggunakan akal dan pikiran manusia seperti Saul. Karena itu dia percaya kuasa Allah. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Daud bilang bagi Goliat, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Bagi Daud, pedang lembing, baju perang, nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Keberanian yang terjadi karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak mengandalkan diri sendiri. Karena dia tahu kalau saat itu peperangan diukur dengan alat pedang, lembing, tetapi bagi Daud dalam kondisi peperangan apapun Allah lebih berkuasa atas segala-galanya. Dan terbukti hanya dengan batu. Karena itu memang keahlian dia. Daud adalah seorang pembala tapi juga seorang pembala ternak. Sehingga alat itu biasa dipakai untuk mengusir binatang liar. Alat itu dipakai biasanya juga untuk mengusir orang jahat atau perampok yang mau mengambil binatang. Karena itu kemahirannya dia pakai, tapi dia pakai dengan meminta campur tangan Tuhan. Sebagai gembala dia tidak punya peralatan apa untuk perang. Dia punya itu, tapi dia punya Tuhan. Karena itu dia maju dan kemenangan diperoleh karena Tuhan. Karena itu tema dalam ibadah persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini secara khusus kita GBB Anugerah Bekasi. Kaum Bapa, jika Anda memenang, maka andalkan Tuhan dalam ini. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua sebagai persekutuan kaum Bapa, belajarlah jangan pakai pikiran manusia. Daud kalau pakai pikiran manusia dia mundur. Daud kalau pakai akal dia tidak maju karena dia takut. Dia punya pikiran, tapi dia mengandalkan Tuhan. Karena dari sudut manapun, logika apapun, Daud pasti tahu. Tapi ternyata Daud tidak gentar sedikit.
walaupun dia harus berhadapan dengan raksasa Filistin. Karena Daud sadar dia tidak menghadapi sendiri. Daud sadar betul dia tidak menghadapi sendiri, tapi dia percaya Allah hadir bersama dia. Itu sebabnya Yeremia 17 ayat 7 bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan, Daud menaruh harapan dan kemenangannya dalam Tuhan. Dan kemenangan itu dia peroleh. Daud berkata, Tuhan di pihak, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada perkara yang mustahil. Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada persoalan yang tidak akan terjalani keluar. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada perkara yang tidak ada jalan keluar. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka segala sesuatu dapat kita tanggung bersama dengan Dia. Ini jaminan persekutuan kaum Bapa. Mari firman Tuhan boleh mengajak kita sebagai persekutuan kaum Bapa memiliki kualitas iman seperti Daud, menghadapi tantangan persoalan yang begitu berat, menghadapi tantangan persoalan di rumah tangga, menghadapi tantangan persoalan sama seperti Goliat yang benar luar biasa menakutkan. Kadang-kadang juga ada Goliat-Goliat lain yang terjadi dalam hidup kita. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan menantu, persoalan dan sederet lagi persoalan yang kita katakan Tuhan luar biasa berat, Tuhan sama seperti Goliat. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai persekutuan kaum Bapa. Jika Tuhan ada di pihak persekutuan kaum Bapa, maka ini tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh persekutuan kaum Bapa. Jika Tuhan ada dalam persekutuan kaum Bapa, maka tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan ada dalam kehidupan persekutuan kaum Bapa, ingat tidak ada yang namanya tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Dan kadang-kadang kita tidak bisa tanggung sendiri. Karena itu andalkanlah Tuhan. Daud tidak takut pada Goliat bukan karena dia hebat, tapi Daud tidak takut pada Goliat bukan karena dia hebat. Daud tidak takut akan Goliat. Kenapa? Karena ia mengakui kebesaran Tuhan, ia mengakui campur tangan Tuhan. Dia punya pengalaman bagaimana dia dilepaskan dari cakar singa dan cakar beruang. Karena itu dia percaya Tuhan bisa melepaskan dia dari Goliat. Mari belajar dari pengalaman iman Daud. Sebesar apapun pergumulan yang kaum Bapa miliki, sebesar apapun persoalan yang kita miliki, sehebat apapun persoalan yang kita hadapi, tapi jangan pernah hanya bilang Tuhan kami punya persoalan besar, kami punya beban besar. Tapi sama seperti Daud bilang, Tuhan Goliat boleh besar. Bilang Tuhan kami punya persoalan besar, tapi kami punya Allah yang besar sehingga kami mampu keluar sebagai pemenang bersama dengan Dia, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Kita merespon firman Tuhan. Kidung Kesan 5:20 atau Kitab Bakti 261. Aku insan yang lemah.
berdoa. Cerita yang mungkin usang, cerita yang mungkin kami dengar pada saat kami ada di sekolah minggu. Tapi dalam cerita yang usang dan mungkin dianggap sudah kuno, ada pengalaman iman bahwa mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Mengandalkan Tuhan maka kemenangan akan diperoleh. Mengandalkan Tuhan maka mampu melewati persoalan seberat apapun. Dan itu menjadi pengalaman iman kami sebagai Persekutuan Kaum Bapa. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini sangat berat kan kami hadapi. Tapi kami percaya, kami belajar dari iman Daud. Dia tidak melihat secara fisik, tapi dia melihat campur tangan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia mampu melewati bersama dengan Tuhan. Mampukan kami sebagai Persekutuan Kaum Bapa, biar kami mengandalkan Tuhan untuk membangun rumah tangga kami, mengandalkan Tuhan untuk bersama-sama ada dengan istri untuk mendidik anak-anak kami. Kami mengandalkan Tuhan dalam menjalankan tugas kami sebagai Persekutuan Kaum Bapa, sebagai pengurus, tidak mengandalkan diri sendiri. Terima kasih untuk pengurus. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh diberkati dalam tugas-tugas mereka. Berkati rumah tangga, kehidupan semua Tuhan. Jauhkan dari semua mara bahaya Tuhan. Walaupun mereka masih tetap ada dalam duka karena kehilangan rekan sepelayan Tuhan, tapi mereka tetap akan berkiprah karena mereka tahu Tuhan yang menghadirkan mereka untuk melayani. Terima kasih untuk semua Tuhan, berkati sertai kami semua. Biarlah pelayanan kami sungguh-sungguh hadirkan itu. Ini doa kami, ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kepadanya dengan nas Alkitab 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara beri. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 466, syukur padamu ya Allah. Mari kita doakan sambil berdiri, doakan persembahan yang kita berikan. Mari kita satukan doa. Bapa dalam surga, terima kasih apa yang bisa kami terima hari ini, bahkan yang sudah kami terima di hari-hari sebelumnya. Pada hari ini, pada kesempatan ini kami mau memberikan sebagian daripada yang kami terima itu untuk gereja, untuk pelayanan
di Jemaat GPIB Anugerah. Tuhan kuduskan biar ini bermanfaat bagi pelayanan di gereja. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu ini. Amin. Duduk. Amanat pengutusan terus berjalan dengan pengharapan Tuhan Yesus terus memimpin dan berserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Mari berdiri, kita bakti 114 di setiap janji. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, satu dua bagi kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.